Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi ya di video yang ketujuh sekarang. Di video tutorial membuat aplikasi berbasis web. Aplikasinya bernama CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali. Salah. Sorry. Catatan dan laporan biaya kuliah. Oke. Di video yang ke-6 kemarin kita sudah bahas tentang membuat link ya di menu ya, membuat link di menu. Jadi ketika klik itu sudah ada menunya ya, sudah ada linknya gitu, dan sudah mengarah ke controller atau kelas ya, dan ada juga yang sudah mengarah ke method atau functionnya, yaitu yang bagian logoutnya kemarin, pengguna logout gitu ya. Oke, untuk sesi yang ketujuh ini kita akan menampilkan data transaksi ya. Saya ini agak bingung sebetulnya ya bahasan kita ini, karena tabelnya ada beberapa kemarin ya, ada 4 tabel. Kemudian nggak tahu nih gimana caranya nanti ya. Apakah nanti akan kita bahas tentang untuk menampilkan data dulu semua, menampilkan untuk keempat tabelnya, kemudian untuk menambah nanti semuanya dibahas untuk menambah per tabel atau misalnya kita selesaikan dulu untuk transaksi dari menampilkan seperti ini ya, kemudian menambahkan data, mengedit dan menghapus, apakah seperti itu ya. Nah, ini masih bingung saya nih gimana nih ya. Tapi yang pasti untuk video yang ketujuh adalah untuk menampilkan data transaksi dulu ya. Jadi khusus nih untuk bagian transaksi ditampilkan, yang akan dibahas di video ini, di video yang ke-7 ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu template adminnya ya, seperti ini kemarin. Oke ya, saya ulang-ulang ini memang. Oke, jadi ada bagian konten. Nah, bagian konten inilah yang akan kita utak-atik. Kemarin sudah dibuat transaksi lihat gitu ya. Jadi itu untuk menampilkan data, kita bukan buatnya transaksi lihat kayak gitu. Untuk selanjutnya kita menampilkan data transaksi ini bukan berdasarkan tabel bayar ya. Kita lihat dulu untuk relasinya kemarin seperti ini. Nah, ini relasinya ya. Oke, nah ini relasi. Kita tidak menampilkan tabel bayar ini, tetapi yang kita tampilkan adalah view bayar, yang merupakan gabungan dari ke-4 tabel ini ya. Jadi nanti akan kita tampilkan langsung nama nama jenisnya, nama si mahasiswanya, prodinya kalau perlu, nah, tempatnya itu di mana dan seterusnya, bisa langsung ditampilkan ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan tabel bayar ini, tapi menggunakan view bayar ya. Oke, langsung saja kita buka dulu server Tugonya, jalankan. Kemudian sambil dibuka juga ini ya, folder CLBK-nya, CLBK, kemudian application ya, ini ya. Karena kita akan menampilkan, kita masih menggunakan controller yang ada ya. Oke, ini sudah jalan. Saya masuk ke adminer dulu ya. Di adminer masukkan passwordnya root, username-nya tanpa password ya. Bisakah berjalan? Oke, nggak bisa ya. Saya tutup dulu karena ini sepertinya terdetek virus oleh antivirus saya. Oke, sabar ya. Silakan dibuka dulu deh file-filenya ya, file transaksi. Ini adalah controller. Kayak gini ya, controllernya. Kemudian buka lagi untuk view. View-nya adalah transaksi lihat. Oke, ini ya. Satu lagi adalah model. Modelnya belum ada. Oke, tunggu dulu. Saya jalankan dulu aplikasinya. Oke, ya. Kita akan membuat model ya. Mulai di sesi ini kita akan belajar model, gimana caranya mengambil data gitu ya dari database,
menggunakan model. Nanti dihubungkan juga dengan controllernya, harus ada apa di controller supaya bisa gitu ya. Oke, saya coba lagi ya adminernya, mudah-mudahan bisa jalan. MySQL-nya oke, bisa ya, CLPK. Nah, ini kemarin di view bayar, ini ada semua ya, ada name, bukan hanya name tapi nama dan prodi ada, ini jenisnya, nama jenisnya muncul, tempat, dan seterusnya. Kita akan menggunakan view bayar ini ya. Baik, kita lanjutkan saja daripada kelamaan. Saya buka file controller dulu ya, ini transaksi. Oke, di sini ya. Nanti di sini akan ada tambahan ya, di bagian parent construct ini akan ada tambahan untuk memanggil model ya. Nanti juga di dalam function index akan ada pemanggilan fungsi ke dalam model ya. Saya mau ke ini dulu deh ya. Kita copy dulu yang ini ya. Ini isi dari controller, di copy, Ctrl A gitu ya. Ctrl A kemudian Ctrl C. Oke. Kemudian buat file baru untuk modelnya. File new. Oke, di paste kan dulu di dalam sini, kemudian di save. Oke, ini di save, perhatikan di save. Tempatnya jangan di controller tapi dipindahkan ke dalam model ya. Di up dulu. Oke, ada models ya. Oke, klik 2 kali. Kemudian gini, kasih nama dia dengan nama, misalnya kalau dia, karena dia model ya, kasih nama misalnya M depannya ya. M. Kemudian untuk tabel apa nih? Tabel bayar, kita gunakan controllernya transaksi, maka transaksi ini M transaksi gini ya. Kasih aja camel case gitu ya. Ini kecil, depannya terus besar. Titik PHP-nya jangan lupa. Oke, di save dulu ya. M transaksi tanpa spasi nih. Oke, save. Oke, ganti. Ini kelas harus sama namanya. Jadi harus sama dengan nama filenya, tapi syaratnya adalah M-nya yang kata depannya, huruf depannya adalah huruf besar. Jadi gini, M transaksi. Jadi T-nya kecil, kebalikan ya sama yang nama filenya. Nggak masalah ini. M transaksi. Kemudian extend CI bukan controller tapi model, ganti model. M-nya besar loh ya. Oke, kalau sudah, yang baris 7 dihapus saja. Saya hapus saja dulu ya, karena kita nanti belum menggunakan construct di dalam model ya. Ini function, nama functionnya ganti. Oke, ganti di semua deh. Ini hapus dulu. Oke, gini ya. Ini nama functionnya saya ganti jadi begini. Baca semua. Baca data transaksi semua. Nah, ini karena saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau orang-orang itu biasanya menggunakan get all gitu ya. Ambil semua. Nah, gitu. Ya, bisa juga kita menggunakan itu, baca semua. Baca get all, ambil semua, bisa juga ya. Tapi kalau ini nanti karena ada data spesifik untuk pengeditan, maka nanti akan ada baca data transaksi ID apa gitu ya. Nah, karena semua, jadi semuanya, semua data. Oke, saya masukkan di sini perintahnya dulu ya. Ini query, yang variabel, ini query. Kemudian this db ini ya, ini perintahnya get. Kalau nanti salah kita tinggal buka yang namanya user guide seperti saya sampaikan di video keberapa itu? Video keberapa, ingat? Halo? Lupa, sama saya juga lupa ya, tentang user guide itu kemarin. Kalau nggak salah di video yang lupa ya, yang 3 kalau nggak salah, atau ya yang ketiga atau keempat lah. Oke, ini formatnya seperti ini, this db get. Kemudian isinya di dalam sini ini adalah nama tabelnya apa atau nama view-nya. Nah, yang akan kita lihat tadi adalah, kita ambil tadi adalah dari view bayar, maka tulisannya harus sama seperti ini ya, sifatnya case sensitive. View bayar begini. Kemudian saya kasih titik koma di sini. Nah, saya akan melakukan pengambilan datanya langsung di dalam model ini ya. Jadi saya gunakan gini, saya cek dulu datanya. Jika gitu ya, variabel query, kemudian gini. Nah, ini ya, lebih dari 0 maka
jika jumlah baris record yang ditemukan di dalam query ini lebih dari 0, maka gitu ya, ini return query. Nah, dikeluarkanlah query itu data-datanya. Kemudian jika tidak, in dan end ya, maka return, saya bikin gini aja, return false. Oke. Nanti kalau salah kita tinggal baca user guide-nya. Oke, gampang kan? Oke, ini simpan dulu ya, ini masih merah nih, belum disimpan. Oke, simpan dulu. Ingat, namanya adalah mTransaksi. mTransaksi harus sama dengan ini, sudah ya. Kemudian nama fungsinya adalah baca data transaksi semua. Nah, ini saya masuk ke controller transaksi. Nih, controller transaksi ya. Oke. Sebelum kita mengakses data, kita harus memanggil ya, menggunakannya itu. Sebelum bisa menggunakan, maksudnya kita harus manggil dulu atau meload dulu ya. Taruh di sini di bawah dari load ini ya. Modelnya itu harus di load dulu. This karena kita sudah buat tadi ya. This load. Nah, model. Nah, ini dalam kurung seperti ini, ada 3 segmen gini ya. Nah, gini. Kemudian satu lagi. Ini isinya adalah true, kalau mau dia bersambung terus. Oke, belakangan titik koma ya. Oke, yang pertama, segmen yang pertama ini adalah nama file dari modelnya, yaitu mTransaksi. Nah, huruf kecil aja di sini ya. Walaupun nama filenya tadi di sini huruf besar, dan nama kelas dari modelnya juga huruf besar, nggak apa-apa. Oke, mTransaksi. Segmen yang kedua atau argumen yang kedua adalah aliasnya. Jadi kita bisa ganti ya, misalnya jadi gini, mt. Jadi mTransaksi ini jadi mt. Nanti yang akan kita gunakan di dalam sini, di dalam function, di dalam method ini adalah mt. Oke, ini ya, save dulu. Kemudian saya akan ngeload data seperti ini, taruh di sini. Ya, saya buat data. Kemudian gini ya, saya bikin gini, D transaksi. Oke, sama dengan, nah ini this, kemudian saya masukkan mt ya sebagai alias tadi. Nah, ini alias dari modelnya mt ya. Jadi manggil dulu nih modelnya, model yang mana? Model mTransaksi, dialiaskan dengan mt. Kemudian nama functionnya yaitu baca apa tadi, data transaksi semua. Oke, seperti ini, tutup kurung ya, titik koma. Lihat dulu benar nggak nih, baca data transaksi semua. B nya huruf kecil loh ya, saya bikin, jadi sifatnya camel case saya bikin. Oke, saya save dulu. Saya lihat di sini, baca data transaksi semua. Sini baca data transaksi semua. Oke, di save dulu ya. Oke, jadi nanti ketika di load view di baris ke-14 ini, maka file transaksi lihat akan dibawa juga di dalam variabel data ini ya. Kemudian hasil dari ini transaksi ini kan disimpan nih, dimasukin ke sini nih, dipanggil, dibawalah ke sini. Jadi ceritanya sudah ada di sini isinya, lalu dimasukkan ke dalam variabel data berupa array ini ya, dengan nama D transaksi, T-nya besar, D transaksi besar. Oke ya, nanti akan dibawa semua ke dalam template ya. Kita sekarang masuk ke template-nya. Template-nya adalah yang akan ditampilkan adalah transaksi lihat ya. Oke, di sini ada judul-judul, kita masukin dulu ya. Ini transaksi, kemudian saya tinggalkan satu ya. Jadi ini dihapus nih, yang bawah nih saya hapus dulu. Oke, sampai sini saya hapus, tinggal 2 gini ya. Jadi ini untuk judulnya dan ini untuk isi datanya. Oke, mulai dari 1 ID, kemudian akan kita tampilkan, saya balik ke view-nya ya. Oke, tampilnya yang akan ditampilkan adalah gimana ini, name nama prodi, masukin semua ya. Oke, name nama prodi, jenis, tempat, jumlah, semester, tanggal. Oke, ini name, nama prodi, tempat bayar, jenis ya,
kemudian saya tambahkan ini di Ctrl D aja kayak gini, Ctrl D ya, jenis, lalu tempat, lalu di sini jumlah bayar, jumlah yang dibayarkan, kemudian untuk semester berapa, tambah lagi ya 2 ya. Oke, semester, tanggal bayar maksudnya. Kemudian yang terakhir ini adalah aksi. Nah, aksinya nanti ada edit sama hapus ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10, yang diisi ada 9 ya. Ini ada 5. Ada 5, saya duplikat ya. Ini saya blok, kemudian Ctrl D. Oke. Kemudian ini saya hapus semuanya. Oke, hapus dulu. Oke, seperti ini. Nah, untuk menampilkan data di sini kita harus menggunakan perulangan. Perulangan menggunakan for each ya. Menggunakan for each itu dimulainya dari sini ya, karena akan melakukan perulangan. Jadi dari atas TR ini sampai dengan di sini posisinya ya. Jadi di sini ini nih, yang akan diulang adalah yang ini, maka kode PHP-nya ada di sini. Oke, saya mulai seperti ini. Saya menggunakan yang suka saya gunakan aja ya, menggunakan for each. Nah, kayak gini. Kemudian nama dari array-nya tadi yaitu D transaksi as misalnya ya, saya bikin gini DT, kemudian begin, N-nya saya hapus ya, N-nya saya hapus, saya enter, ini ditutup. Oke, N-nya akan berada di sini, saya masukkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini begin-nya di atas, N-nya di sini. Jadi yang diulang itu adalah yang ini di for each, di dalam for each ya. Nah, sekarang memasukkan datanya di sini. Oke, harus ingat nama field dari tabelnya ini, dari view-nya. Oke, ini sama dengan echo ya, echo $DT, kemudian diikuti dengan nama fieldnya ID ya. Oke, yang kedua misalnya ya, saya masukin. Oke, sama dengan terus name. Oke, benar nggak gitu? Coba lihat tabelnya. Nah, ini ID, name, nama prodi, dan kita menyesuaikan ya. Oke, saya save aja dulu yang ini, kemudian saya coba tampilkan, saya lihat ya, saya ke htdoc CLBK, tampil nggak? Oke, error ya. Nah, ini yang penting. Kenapa error? Nah, ini banyak sekali nih errornya nih. Ada line 14 di view dan seterusnya ya. Nah, ini jadi tambahan ilmu yang luar biasa buat kita. Di baris ke 23, ini baris ke 24 katanya. Di sini ada undefined MySQL ID sama name. Oke, nggak masalah ya. Kita kembali dulu ke codingnya tadi. Oke, kita selesaikan dulu ya tulisan ini sampai habis ya. Saya copy dari sini deh. Oke, kita sesuaikan dulu nanti isinya ya. Oke, hanya sampai sini. Yang lain, yang ini nanti untuk bikin menu ya. Ini nama, kemudian apa tadi, prodi, nama field ini ya, jenis, tempat, jumlah bayar, bener nggak sesuai urutan yang di atas? Nanti salah lagi. Oke, kemudian jumlah semester berapa yang akan dibayarkan itu untuk semester berapa, kemudian tanggal. Oke, save dulu ya. Oke, setelah di save, kalau kita perhatikan, kita refresh tampilan ini, maka semua kolom akan jadi error. Oke ya, semua kolom akan menjadi error. Nah, ini bagus kan? Mantap. Nah, ini 23, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya ya. 23 sampai dengan 31 ya. Oke ya, dari baris 23 sampai dengan baris 31 ini dikatakan ada masalah ya kalau kita lihat tampilannya. Oke, ya, tampilannya seperti ini ya, error 23, 24 sampai dengan, kalau kita lihat di bawah sini tadi
sampai dengan 31, benar ya. Oke, baca dulu deh. Salahnya apa? Undefined. Jadi dia seperti tidak bisa, tidak mengenali nama-nama ini ya, nama-nama field yang disebutkan di dalam coding kita itu. Mana tadi codingnya? Nah, ini dia tidak mengenali ini. Oke, ini kemungkinan kesalahannya ada di modelnya ya. Di model, saya lihat dulu model dari transaksi dulu ya. Dari controller transaksi ini memanggil MT adalah alias ini ya. Yang alias ini memanggil ke M transaksi. Yang dibaca adalah function baca data transaksi semua. Ini di sini posisinya sudah benar ya. Kita ke M transaksinya kalau gitu. Oke, di sini M transaksi. Get view bayar, benar, view bayar. Padahal ada punya 2 data ya. Oke, ini ngecek apakah ada isinya atau tidak. Kalau ada isinya, return query. Oh, di sini ya. Oke, di sini ini ada tambahan nih. Ini sekaligus mecah datanya supaya bisa ditampilkan hasilnya. Kalau tidak, maka kita praktekin aja ya. Oke, ini kita tambahkan result seperti ini. Ini functionnya untuk mengambil datanya dari query itu, result itu di return gitu. Gitu ya. Oke, saya save dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya lihat tampilannya. Ini di refresh saja ya. Di F5. Oke, tampil datanya ya. Oke. Kembali ke sini tadi. Ini juga bisa sebetulnya begini tadi ya. Dengan seperti ini juga bisa di save. Oke, saya tampilkan lagi. Ini harusnya kan kembali error nih. Nah, saya coba untuk yang di view-nya yang ini. Nah, ini ditambahkan seperti ini. Coba dulu ya di sini ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini kita coba ya. Apakah bisa? Kita save saja. Kita kembali ke tampilannya di refresh F5. Oke, bisa juga ya. Jadi harus diambil dulu resultnya dulu ya. Hasilnya harus diambil dulu. Saya lebih suka meletakkan ini di model ya. Jadi saya cut saja, saya potong di sini. Ini saya save lagi. Saya taruh di sini aja ya. Oke, di sini aja ya. Jadi hasilnya tetap sama. Oke, ini di refresh tetap sama ya. Baik. Oke, selesai sebetulnya untuk menampilkan data transaksi. Ini sudah bisa dari tabel ya. Kalau menu lain memang belum ada nih ya. Ya, baru ada yang di transaksi dan function index ya. Jadi baru menampilkan. Nah, kita akan coba tambahkan dulu. Ada beberapa tombol yang perlu kita tambahkan. Yang pertama adalah tombol untuk tambah di sini ya, di ujung kanan sini. Kemudian aksinya ada edit sama hapus ya. Walaupun kita bahasnya di video yang lainnya nanti ya, di video selanjutnya. Oke, kembali ke coding. Codingnya di bagian view. Oke, di sini naik ke atas ini ya. Nah, kita di sini aja, enter. Kita akan masukkan di sini saja. Oke, secepatnya ya, karena ini udah jam berapa ini? Oh, udah sore. Oke, ini saya akan masukkan gini, span class ya, full right. Nah, ini bawaan dari apa ini? Dari Bootstrap ya. Oke, seperti ini, span. Saya masukkan di sini link ya, menggunakan anchor ya. Anchor. Nah, yang pertama apa tadi? Nah, nama transaksi. Kemudian diikuti dengan gini ya, tambah gitu ya. Jadi nama functionnya nanti tambah, jangan hanya transaksi. Kalau transaksi kembalinya ke indeks tadi lagi, ke tampilan yang tadi lagi ya. Ini ke tambah ya. Jadi nanti di dalam controller transaksi, dalam kelas transaksi itu akan kita buatkan tambah. Yang baru ada sementara adalah indeks ya. Lanjut. Oke, ini adalah yang ditampilkan. Apa yang mau ditampilkan? Saya akan menampilkan icon saja ya. Jadi saya pakai span class. Kemudian ini saya tutup dulu /span ini. Nah, ikonnya adalah ikon glyphicon. Kemudian glyphicon.
plus. Nah, ini ya, plus. Sudah. Oke, sebelahnya ada lagi. Ini kelas untuk linknya ya, untuk bikin tombol seperti tadi yang di waktu bukan tadi ya, tapi di video sebelumnya, maaf. Kita membuat link untuk menu itu sama kayak gini ya. Oke, ini saya masukin kelasnya btn button sm ya, kemudian button success lah saya masukin ya. Oke, seperti ini. Saya tambahkan titik komanya di belakang, kemudian saya save dulu. Saya save, kemudian saya lihat tampilannya. Oke, saya refresh saja, harusnya di sini muncul tanda plus ya, tombol plus. Oke, seperti ini. Yang kalau diklik nggak ada ya, tapi nanti akan menuju ke transaksi /tambah ya. Oke, tombol editnya lagi di sini diperlukan, kita tambahkan tombol edit ya. Oke, kembali ke codingnya. Oke, di bawah sini ya, ini sudah saya siapin tadi yang dikosongin. Oke, saya bikinkan lagi sama anchor, copy aja lah dari atas ya. Yang ini aja di copy ke sini, taruh di sini, enter, satu lagi ya di bawahnya. Nah, ini ubah dulu isinya. Ini transaksi, tapi nanti gini ya, ubah atau ganti atau edit aja lah. Oke, edit ya, edit, tapi diikuti dengan seperti ini ya, diikuti dengan kode yang mau edit itu apa, yaitu ID yang ini ya. Nah, ini saya masukkan langsung sini ya. Ini edit slash, bukan hanya tambah slash tadi, tapi diganti dengan edit slash titik. Ini ya, titik seperti ini, kemudian saya ikuti dengan ini dt ID. Nah, seperti ini ya. Kemudian span kelas glyphicon plus ganti jadi edit. Oke. Kemudian btn sm btn success ganti jadi saya masukkan di sini misalnya warning atau primary ya, primary aja. Oke, primary. Saya lanjutkan. Sekalian untuk yang bawah ini adalah untuk hapus. Jadi hapus, ini bawah tambahnya jadi hapus. Hapus slash ya. Nah, baru diikuti sebelahnya lagi titik, sama seperti di atas, $d, d-nya kecil ya, dt, kemudian ID yang akan dihapus, ikonnya glyphicon plus, ini ganti jadi remove ya. Nah, ini sambil belajar bootstrap ya. Kemudian btn sm, btn-nya jadi xs ya, kecilin. Oke, xs saja. Kemudian ini juga xs. Oke, biar kecil gitu ya. Oke, nanti kelihatan bedanya kok. btn danger. Oke, danger. Kalau sudah di save ya. Oke, saya save. Tanda merah sudah hilang. Nanti akan kita lihat di sini nanti linknya. Nah, kalau kita klik nanti akan transaksi edit slash nomor berapa dia ya. Oke, saya refresh F5. Nah, jadinya seperti ini. Kelihatan beda ya. Yang ini SM small, yang ini XS extra small. Oke, saya klik yang nomor 1, ID nomor 1 ya, saya klik di sini. Oke, perhatikan di atas ada transaksi edit 1, maksudnya data 1 yang akan diedit, tapi functionnya belum kita buat ya. Demikian juga dengan hapus. Nah, sama hapus 1 gitu ya. Oke, saya kira kita sudah bisa untuk menampilkan data transaksi ya. Di video selanjutnya kita akan coba buat untuk menghapus dulu ya. Untuk menghapus data ini sangat gampang sekali. Jadi mudah-mudahan videonya agak sedikit pendek nih, yang ke-8 ya. Oke, yang ke-7 ini saya cukupkan dulu videonya untuk tutorial kita menampilkan data transaksi. Saya tutup semua dulu. Oke, saya matikan. Ini juga saya tutup semua ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, kita akan bahas untuk menghapus data transaksi ya. Kita akan hapus data transaksi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.